Selamat pagi, Jemaat GKI Pakuwon dan simpatisan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami atas nama Majelis Jemaat GKI Pakuwon mengucapkan selamat bersekutu di dalam kasih Tuhan Yesus dalam ibadah live streaming GKI Pakuwon, dan kami mengharapkan partisipasi saudara dalam ibadah minggu-minggu selanjutnya. Informasi kebaktian. Kebaktian live streaming minggu pada pagi hari ini akan dilayani oleh Pendeta Daud Jeffrey Naibaho, sedangkan kebaktian minggu depan akan dilayani oleh Pendeta Binsar Jonathan Pakpahan. Dan untuk informasi ibadah umum pada bulan November secara keseluruhan bisa dilihat di layar. Pada tanggal 22 November akan ada peneguhan penatua dengan tema Raja yang Menggembalakan, akan dilayani oleh Pendeta Yerusa Maria. Dan tanggal 29 November dengan tema Ketika Pohon Aras Bertunas akan dilayani oleh Pendeta Tri Santoso. Pengumuman selanjutnya tentang ibadah tengah minggu GKI Pakuwon melalui media YouTube dan Zoom setiap hari Rabu jam 7 malam. Untuk tema pelayan bulan November dapat jemaat lihat juga di layar jemaat. Hari Rabu ini tanggal 11 November dengan tema pengenalan tentang Yesus dan misi orang percaya akan dibawakan oleh Pendeta Yerusa Maria Agustini. Pengumuman selanjutnya tentang Syarom GKI Pakuwon, sharing rohani malam pada bulan November dan Desember akan dilakukan setiap Sabtu jam 7 malam. Dipandu oleh Ibu Cynthia Aletea Mumu dan Bapak Ikhwan Panggabean. Untuk Sabtu mendatang akan membahas tentang tokoh Petrus dalam surat Petrus. Lalu pengumuman selanjutnya tentang masa raya Advent dan Natal 2020 GKI Pakuwon mengangkat tema Jangan Takut, Juru Selamat telah lahir yang didasarkan pada Lukas 2 ayat 10 sampai 14. Kita menghayati bahwa kehadiran Juru Selamat adalah sebagai Raja Damai yang menghadirkan Shalom. Maka Natal tahun ini menjadi refleksi akan kehadiran damai itu di tengah pandemi COVID-19. Sepanjang masa Advent, keluarga-keluarga jemaat dihimbau untuk menyediakan Advent Word di rumah masing-masing yang akan digunakan di sepanjang ibadah Advent. Keterangan lebih lanjut dan tutorial akan diwartakan pada minggu-minggu yang akan datang terkait dengan masa Advent. Lalu pada Minggu 22 November 2020 akan dilakukan peneguhan penatua. Untuk masa pelayanan pertama adalah Bapak Irwan Kartawinata, Ibu Endah Trinawati, Ibu Marijani, dan Ibu Rosyatul Umaya. Sedangkan peneguhan untuk masa pelayanan kedua adalah untuk Penatua Hendra Sakaroben, Penatua Marlina Siswoyo, Penatua Novita Stiono, dan Penatua Eniwati. Terima kasih, demikian warta lisan pada pagi hari ini dan Tuhan memberkati pelayanan kita semua. Mari kita bersatu teduh sejenak.
Kebaktian hari ini boleh berlangsung dalam sebuah keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema ibadah kita pada hari ini bijaksana dan antisipatif. Berbicara tentang hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Isu yang muncul ketika berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali adalah waktu kedatangan Tuhan Yesus. Dan pandemi yang kita rasakan saat ini juga muncul isu ketika awal-awal pandemi bahwa Tuhan Yesus akan datang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, padahal Tuhan Yesus pernah mengatakan tidak ada satupun yang tahu kapan Tuhan Yesus akan datang kedua kali. Lalu apa tugas kita? Tugas kita jangan menyibukkan diri menghitung hari, tetapi mari kita menyibukkan diri melakukan apa yang terbaik yang masih bisa kita lakukan, sehingga kita boleh memakai hari-hari kita dengan bijaksana sebagai wujud antisipasi kita kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Mari kita berperangai seperti Tuhan Yesus yang juga mau mengasihi kita. Ku ingin berperangai laksana Tuhanku, lemah lembut dan ramah dan manis budiku, tetapi sungguh sayang ternyata ku cemas. Ya Tuhan, beriku hati yang suci dan benar. Mari kita mengikuti Yesus, mencontoh kasih-Nya. Ku ingin ikut Yesus, mencontoh kasih-Nya, menghibur orang susah, menolong yang lemah, tetapi sungguh sayang ternyata ku cemas. Ya Tuhan, beriku hati yang suci dan benar. Terkait dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, maka setidaknya ada dua kelompok yang muncul. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang gemar menghitung-hitung hari kedatangan Tuhan Yesus meskipun selalu gagal, dan ini sudah terjadi puluhan kali, bahkan ratusan kali sejak kenaikan Tuhan Yesus Kristus sampai saat ini. Saudara yang terkasih, tapi juga ada kelompok yang kedua, sabodo teuing. Adalah dari dulu juga Tuhan Yesus mau datang, nggak datang-datang. Sehingga pada akhirnya ada kelompok yang masa bodoh. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dua kelompok ini yang harusnya kita hindari. Harusnya kita menjadi kelompok yang ketiga, kelompok yang mempersiapkan diri akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Namun hari ini kita mau mengakui dosa kita gagal untuk mempersiapkan diri, kita gagal untuk memakai waktu-waktu kita dengan baik, kita gagal untuk menanti Tuhan Yesus dengan perangai-perangai yang kadangkala melukai Tuhan dan juga melukai sesama kita. Mari Bapak Ibu kita datang ke hadapan Tuhan, kita mengakui dosa kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas waktu dan kesempatan yang Engkau berikan kepada kami sampai saat ini.
Kami mengucap syukur atas kasih-Mu yang kami rasakan melalui kehadiran orang-orang yang mengasihi kami. Sebagai manusia yang terbatas, kami datang ke hadapan-Mu untuk mengakui dosa kami, ya Bapa. Sungguh tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Engkau tahu apa yang kami lakukan, baik ketika kami berdiri, baik ketika kami berjalan, maupun duduk. Sekalipun tidak ada mata manusia yang melihat, Engkau melihat kami dengan jelas. Ya Bapa, kami datang ke hadapan-Mu, memohon ampun atas kelalaian kami ketika kami gagal memanfaatkan waktu-waktu kami dengan bijaksana, sehingga tutur kata dan perbuatan kami tidak seturut dengan perangai Tuhan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kami. Ya Bapa, inilah doa kami. Kami panjatkan pengakuan dosa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang kami nanti-nantikan. Amin. Engkau sabar menanti sedikit tak jemu, menungguku bukakan bagimu pintuku. Tuhanku, ku akui, ku pakai namamu, tetapi ku biarkan di luar rajaku. Engkau ketuk pintuku, kulihatlah jelas bekas luka di tangan dan muka yang welas. Sebab dosaku jua terkancing pintuku, dan kau sabar menunggu, ku buka hatimu. Umat Tuhan, dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan yang terambil dari Mazmur 145 ayat yang ke-8 demikian. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudaraku, Tuhan telah mengampuni kita bukan karena kebaikan kita, melainkan karena rahmat-Nya yang nyata melalui penebusan Kristus. Biarlah firman Tuhan pada hari ini menolong kita semua untuk dapat menjaga iman dan percaya kita sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Pakailah, aku milik-Mu, Yesus Tuhanku. Aku milik-Mu, Yesus Tuhanku, ku dengar suara-Mu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih oleh-Mu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu, Tuhanku. Aku milik-Mu, Yesus Tuhanku, ku dengar suara-Mu.
Bapak yang terkasih, baik yang ada di gereja maupun ada di rumah, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami telah mengagungkan nama-Mu. Kini tiba saatnya bagi kami untuk berdiam diri mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu dapat menolong dan menata kehidupan kami, sehingga kami tetap bijaksana di dalam menyiapkan kedatangan Sang Mempelai. Bersabdalah kepada kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang kami nanti-nantikan, kami memohon. Amin. Saudara terkasih, mari kita siapkan bacaan kita dari Injil Yesus Kristus menurut penulis Matius. Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13. Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13, satu perikop yang tidak asing bagi kita, yang mengisahkan tentang 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Demikian kata Yesus melalui perumpamaannya. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikianlah Injil Yesus Kristus yang berbahagia kita mendengarkan dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salah satu doktrin dalam kekristenan yang kita meyakini bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali ke dunia, yang acap kali kita sebut dengan hari Tuhan atau hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Nah, hal ini saudara yang terkasih diucapkan di dalam syahadat kita setiap hari Minggu dengan kalimat, "Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati." Nah, pertanyaannya saudara terkasih, apa dasar dari pengakuan iman kita? Kalau Bapak Ibu ingat peristiwa Yesus terangkat ke sorga, maka ada orang berpakaian putih dan berkata, "Hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Ada nubuatan bahwa Yesus akan datang kedua kali. Malahan di dalam pengajarannya kepada para murid, Tuhan Yesus beberapa kali menyatakan bahwa ia akan datang kembali untuk menjadi hakim. Nah, salah satu pengajarannya tampak dalam perumpamaan tentang gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh yang baru saja kita baca. Nah, Bapak Ibu, untuk bisa memahami konteks cerita, ini cerita bukan sungguhan ya Bapak Ibu, ini perumpamaan. Ini karangan Yesus sendiri. Tidak sungguh-sungguh terjadi, tetapi kebiasaan Israel, masyarakat Israel pada masa itu biasanya menjelang pernikahan maka ada persiapan, nggak jauh beda dengan kita. Sekarang ini kan banyak yang mundur ya pernikahannya ya ke bulan-bulan Oktober, November, Desember, karena waktu awal nggak boleh pesta karena situasi yang tidak memungkinkan.
Nah, pernikahan ini disiapkan sama seperti kita mempersiapkan pernikahan. Tetapi tidak selama pernikahan bangsa Israel. Kalau kita mungkin resepsi ya, kebaktian pagi, resepsi mungkin 2-3 jam. Kalau bangsa Israel itu pesta bisa 4-6 hari. 4-6 hari, bayangkan persiapannya betapa luar biasanya. Selain itu, pernikahan pada masa itu bukan urusan privat, tapi urusan komunal, urusan umum, urusan masyarakat, di mana tidak hanya keluarga inti yang mempersiapkan, tetapi juga masyarakat ikut mempersiapkan pesta, termasuk para gadis-gadis yang ditunjuk untuk membawa pelita yang dipercaya, untuk menyambut mempelai pria dan mempelai wanita masuk ke dalam perjamuan kawin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menjadi pertanyaan kemudian, kenapa sih kok ada 5 gadis yang bijaksana? Kenapa ada 5 gadis yang disebut bodoh? Saudaraku, sekali lagi ini cerita karangan Tuhan Yesus. Tapi kalau kita melihat di dalam Injil, melihat apa yang disampaikan oleh Yesus, maka kita bisa melihat perbedaannya di ayat yang ketiga. Di ayat yang ketiga dikatakan gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Mereka 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh, punya satu kesamaan, sama-sama bawa pelita. Pelita itu semacam lentera, lampu minyak. Ada minyak, lalu kemudian ada sumbu, dan sumbunya nyalakan, maka akan menjadi alat penerang. Belum ada PLN masa itu. Tapi saudara yang terkasih, gadis yang bijaksana ini, dia tidak hanya membawa pelita, tetapi dia juga membawa cadangan minyak. Cadangan minyak, siapa tahu nanti mempelainya datang agak lama. Kalau nanti mempelainya nggak datang-datang, saya bisa persiapkan, saya bisa antisipasi dengan minyak yang saya siapkan. Karena zaman sekarang dulu beda. Zaman sekarang kalau mempelainya kena macet bisa telepon ya ke WO-nya, aduh saya kemacetan nih dari gereja menuju tempat pesta. Zaman dulu boro-boro ada handphone, nggak bisa video call, nggak bisa ngabarin. Sehingga ya udah pasrah aja tuh 10 gadis itu menunggu kapan datangnya si mempelai. Nah, saudara terkasih, mungkin ada masalah. Mungkin ada masalah. Ketika apa? Ketika mempelai ini menuju ke tempat pesta. Mungkin ada perampok di sana, mungkin ada badai padang gurun di sana, mungkin ada hal-hal hewan-hewan buas yang mengganggu mereka. Ada masalah. Nah, kita nggak tahu masalahnya apa, tetapi membuat mereka datang terlambat. Sehingga 10 gadis ini yang berpikir, pasti nanti datangnya cepet deh. Lalu 5 gadis yang bijaksana mempersiapkan pelita, kalau lama datangnya kita udah ready. Tapi 5 gadis yang bodoh, pasti cepet lah datang, nggak mungkin terlambat. Nggak mungkin hari ini ada badai padang gurun, nggak mungkin ada hewan, nggak mungkin ada hewan buas, ada perampok. Tidak antisipasi bahwa kita nggak tahu masa depan itu seperti apa. Tetapi 5 gadis yang bijaksana ini antisipasi dengan menyediakan cadangan minyak, siapa tahu mempelai datang terlambat. Dan betul, ketika mereka kelelahan, mereka mengantuk, dan jam 12 malam, tengah malam, ketika mereka enak-enak tidur, lalu ada suara berkata, mempelai datang, songsonglah dia. Semua kelabakan, mempersiapkan lentera, mempersiapkan pelita. Tapi ketika dilihat-lihat lagi oleh gadis yang bodoh ini, waduh, ini minyak saya udah hampir habis. Boleh bagi dikit dong minyaknya, supaya pelita kami bisa menyala. Saudara yang terkasih, akhirnya gadis yang bodoh mengatakan, tidak, kami tidak bisa kasih. Nanti tidak cukup buat kami, tidak cukup juga buat kalian. Nah, ayat ini jangan ditafsir, wah orang Kristen ini harus jadi orang pelit. Jangan ya, ini sekali lagi cerita karangan Yesus yang tujuannya bukan untuk hidup dalam kasih, berbagi. Ya, ada banyak perumpamaan tentang itu. Tapi hari ini Yesus memfokuskan kepada kedatangan yang kedua kali. Jadi jangan dikaitkan dengan orang Kristen harus pelit seperti gadis bijaksana, nggak boleh berbagi, mending investasi aja ya, nggak boleh memikirkan orang lain, pikirkan diri sendiri, bukan ya, bukan itu. Tapi hari ini kita akan fokus kepada proses persiapan kedatangan Tuhan Yesus. Nah, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada akhirnya gadis yang bodoh ini kemudian pergi ke tempat penjual minyak, dan ketika mereka kembali, apa yang terjadi? Pesta sudah dimulai, sudah nggak ada artinya lagi. Dan ketika mereka mengetok-ngetok pintu mau masuk, maka dikatakan di ayatnya yang ke-11, 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan
saatnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mereka terlambat. Kenapa? Karena mereka mengecilkan masalah. Karena mereka tidak antisipasi terhadap segala sesuatu di depan sana yang mungkin saja terjadi. Mereka menyepelekan kedatangan mempelai. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, waktu kedatangan Tuhan Yesus tidak ada yang tahu. Tapi hari ini kita mau belajar bagaimana saya dan saudara mempersiapkan cadangan minyak. Apa itu cadangan minyak? Itu adalah spirit kita. Makanya spiritus ya. Spiritus itu kan roh yang asal kata dari spirit, yaitu spiritus yang biasa menjadi alat bahan bakar untuk membakar sesuatu. Nah, saudara yang terkasih, bagaimana roh kudus kita, iman kita itu terus bernyala. Mereka itu perlu cadangan minyak. Give me oil. Ya ada lagunya ya. Biarlah lampumu terus bernyala. Bagaimana lampu kita terus bernyala? Maka kita harus menata hidup kita seturut dengan firman Tuhan. Bagaimana hidup kita terus ditata berdasarkan firman Tuhan. Itulah cadangan minyak kita. Sehingga ketika akhirnya Tuhan datang, kita boleh siap memasuki pesta. Saudara yang terkasih, Yesus katakan tidak ada seorang pun yang tahu. Tidak ada seorang pun yang tahu. Dia datang seperti mempelai pria yang datang di waktu yang tidak terduga, yaitu waktu tengah malam. Nah Bapak Ibu, di waktu yang tidak pasti, manusia tadi saya katakan berusaha untuk meramal kedatangan Tuhan Yesus. Dan upaya meramal ini tidak hanya baru belakangan ini atau pada pandemi yang kita alami, yang kata orang, beberapa orang mengatakan, oh Tuhan Yesus mau datang. Tetapi sejak tahun 156, Montanus dari Frigia memprediksi kedatangan Tuhan Yesus dan akan mendirikan Yerusalem baru di Asia Kecil. Tahun 500, Hippolytus menetapkan bahwa Tuhan akan datang di tahun 500. 500 tahun kemudian, sidang Okumene tahun 999 menetapkan bahwa hari Tuhan akan terjadi 1 Januari tahun 1000. Dan semua yang menetapkan ini kebanyakan orang Kristen. Ya, orang Kristen, padahal dari awal Tuhan sudah bilang tidak ada satupun yang tahu. Dan di Indonesia juga tidak mau ketinggalan, ada seorang pendeta bernama Mangapin Siboya yang juga meramalkan bahwa Tuhan Yesus akan datang 10 November tahun 2003. Ya, jadi kurang lebih 17 tahun yang lalu. Dikatakan pukul 9 sampai 15. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, semua ramalan yang dimunculkan tidak juga menjadi kenyataan. Namun manusia kelihatannya tidak jera untuk meramal kedatangan Tuhan. Nah, berbicara tentang kedatangan Tuhan, maka Tuhan Yesus mengajak para pengikutnya, mari jangan fokus kepada waktu kapan mempelai itu akan datang. Mungkin akan membuat kita tertidur seperti 10 gadis tadi. Tetapi yang penting kita mengantisipasi kalau Yesus datang di waktu yang tidak terduga. Sebab waktu manusia berbeda dengan waktu Tuhan. 2 Petrus 3:8 berkata, di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama dengan satu hari. Cara hitung Tuhan dan manusia berbeda. Tetapi demikian Petrus berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Jadi meskipun kita sampai saat ini masih menanti, bahkan mungkin kita akan meninggal dunia sebelum Yesus datang, maka tugas kita bukanlah menghitung hari, bukan fokus kepada waktu kapan mempelai datang, karena itu tidak akan ada jawabannya. Itu adalah misterius. Fokus kita adalah bagaimana di tengah penantian kita memakai waktu kita dengan bijaksana. Bagaimana kita memakai waktu kita dengan baik, menjadi berkat bagi sesama, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, mengabarkan firman Tuhan kepada sekitar kita. Nah, saudara yang terkasih, itu poin yang pertama. Dan poin yang kedua yang mau saya ingatkan juga pada hari ini, kalau kita ngomong tentang kedatangan Tuhan, kita ngomong tentang akhir zaman, bayangan kita apa sih? Bayangan kita apa? Kalau besok atau lusa atau minggu depan, ya, meskipun kita nggak tahu ya, contoh ya, minggu depan Tuhan Yesus datang, kita senang atau sedih? Takut ya, apalagi yang muda-muda, aduh Pak belum nikah, ya gitu ya, takut, aduh saya belum siap. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah kondisi yang karena kebanyakan nonton film Hollywood ya. Jadi kalau kita bayangkan hari Tuhan itu hari yang menakutkan, Saudara yang terkasih, hari yang menakutkan itu akan kita rasakan kalau selama hidup kita tidak antisipatif, kita tidak bijaksana,
kita hidup dalam dosa, kita membenci sesama, kita tidak mau berbagi, maka hari kedatangan Tuhan akan menjadi hari yang menakutkan. Karena kita akan ketinggalan pesta, karena kita tidak menyiapkan cadangan minyak. Tetapi bagi kita yang menyiapkan kedatangan Tuhan, kita melakukan firman Tuhan, hidup dalam Tuhan, mengabarkan firman Tuhan kepada sekitar melalui tutur kata, perbuatan kita. Kita mau care kepada sesama. Ada orang yang menyakiti kita, kita mau ampuni. Maka hari Tuhan jadi hari yang berbahagia. Sama seperti kita datang ke resepsi. Kita datang dengan sukacita karena si mempelai itu akan menikah. Begitu ya, kalau kita datang ke resepsi, kita akan happy. Kita akan happy karena kita akan berpesta. Yang terkasih, saya jadi ingat waktu kelas 3 SMP. Waktu itu pengumuman kelulusan disampaikan oleh guru, ya, guru dengan kepala sekolah, jadi berdua datang ke rumah-rumah siswa. Kalau selama sekolah kita merasa yakin bahwa kita mempersiapkan ujian UN, apa dulu namanya, Eptanas apa ya? Eptanas ya, Bu Novi ya. Oh, zaman Bu Novi mungkin udah lebih jadul lagi ya. Zaman saya Eptanas, ya. Zaman itu saya mempersiapkan dengan baik, maka kedatangan guru itu akan kita sambut dengan hati yang gembira. Dan ini terbukti. Kalau saya sih memang nggak gembira-gembira amat ya, agak takut juga gitu ya. Tapi yang ranking 1 dari SD kelas 1 sampai SMP kelas 3 tuh teman saya ya. Saya tanya, kamu deg-degan gak sih? Biasa aja. Dalam hati, iyalah, lu kan ranking 1 gitu ya. Dari kelas 1, mungkin dari TK juga udah peringkat 1 mulu gitu ya sampai SMP. Sehingga biasa-biasa aja. Karena dia antisipatif. Selama dia menyiapkan diri, dia menanti guru, dia belajar dengan baik, mempersiapkan Eptanas, dan dia yakin kalau dia lulus. Kalau saya sih setengah yakin, setengah enggak gitu ya. Sehingga deg-degan juga, nggak bisa tidur ya. Nggak bisa, tapi puji Tuhan lulus juga gitu ya. Nah, yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau selama sekolah kita menyia-nyiakan waktu, tidak serius belajar, tidak serius mengerjakan ujian, maka kedatangan guru akan menjadi momok yang menakutkan, yang membuat kita nggak bisa tidur tenang. Hari Tuhan juga akan menjadi hari yang menakutkan kalau kita tidak bijaksana dan kita tidak antisipatif menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menjadi perenungan bagi kita pada hari ini, bijaksana dan antisipatif. Marilah di masa penantian kita hidup taat kepada Tuhan, kita hidup mengasihi sesama sebagai cara kita untuk menyiapkan kedatangan Tuhan Yesus Kristus, sebagai cara untuk mencadangkan minyak supaya iman kita terus bernyala-nyala di dalam Tuhan. Seperti Roma 12 ayat 11, biarlah rohmu menyala-nyala di dalam Tuhan. Yang terkasih, jangan pernah menunda. Seperti gadis yang bodoh, entar ajalah ke penjual minyak, nanti ajalah. Sama seperti kita juga kan, kalau ada tugas tanggung jawab waktu kita sekolah, ada semboyan tarsok, bentar besok. Masih seminggu lagi Pak, masih lama ujiannya. Begitu hari hanya kita lupa, kita tidak persiapan dan kita gagal. Yang terkasih, mari kita seperti gadis yang bijaksana. Mari kita seperti gadis yang bijaksana, yang antisipatif dan bijaksana, memakai waktu anugerah Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pandemi yang kita rasakan ini bukan yang pertama kali di dunia ini. Jadi memang betul kata pengkhotbah, nggak ada yang baru di dunia ini ya. Jadi apa yang kita anggap baru ternyata dulu pernah terjadi. Kapan itu? Setidaknya, dan pandemi ini biasanya selama berapa ratus tahun bisa terjadi lagi, berulang lagi. Nah, pandemi yang saya tahu ya, yaitu tahun 250 sampai 270, bukan saya karena mengalami ya, tapi baca di buku gitu ya. Tahun 250 sampai 270 ini gereja mula-mula lah ya, gereja mula-mula yang pada waktu itu menerpa kerajaan Roma, dan 1 juta tewas ya selama kurang lebih 20 tahun. 1 juta tewas. Jadi pandemi itu nggak langsung selesai juga ternyata ya. Nggak seperti yang mungkin kita bayangkan, pandemi mungkin setahun selesai. Ya semoga sih pandemi yang kali ini selesai dengan cepat karena teknologi yang canggih. Tetapi pada masa itu berlangsung 20 tahun dan menewaskan 1 juta orang. Lalu berlanjut lagi, muncul lagi di tahun 1347, lalu nyambung lagi di tahun 1671 yang melanda Eropa dan Asia dan Afrika dan menewaskan 200 juta jiwa. Hampir setengah mungkin ya, setengah dari penduduk manusia pada masa itu. 200 jiwa orang mati. Tapi yang menarik Bapak Ibu, di sini peran orang Kristen. Di abad yang mula-mula tadi, tahun 250, ketika moral itu belum ada,
Jadi kalau ada orang sakit itu, orang Romawi punya kebiasaan ditinggalkan saja, udah mati aja di jalan. Mungkin nanti yang merawat adalah keluarga, tapi keluarga juga ada masanya, udahlah biarin aja deh, belum ada moral. Tetapi orang Kristen yang belajar tentang kasih, kita harus mengasihi sesama, sama seperti kita mengasihi Tuhan. Itu yang menjadi pola pikir orang Kristen. Sehingga di tengah-tengah pengejaran, penganiayaan orang-orang Romawi terhadap orang Kristen, bahkan orang Kristen jadikan tumbal, nih pandemi gara-gara orang Kristen nih, nggak mau nyembah berhala kita, nggak mau menyembah Kaisar Roma. Di tengah-tengah kejaran, di tengah-tengah kebencian bangsa Romawi, orang Kristen mau turun ke jalanan, mau merawat yang sakit ketika banyak orang meninggalkan yang sakit. Orang Kristen punya nilai plus sejak pandemi mula-mula. Lalu saudara yang terkasih, di abad 1347, 1671, ya kita ingat ini masa-masa 1671 sesudah reformasi yang kembali melanda Eropa, Asia, Afrika. Di sana ada Martin Luther. Dan ketika banyak orang banyak warga dunia, warga Roma, warga Eropa meninggalkan Jerman, ya, karena Luther kan di Jerman, meninggalkan Jerman, maka Luther tetap standby. Untuk apa? Untuk mengajak orang Kristen, yuk kita tetap peduli, kita tetap care terhadap orang-orang yang sakit ini. Meskipun teknologi sudah berbeda dengan tahun 250, sudah ada kedokteran di sana, sudah banyak universitas, sehingga sudah semakin maju. Tapi ketika banyak orang meninggalkan Jerman, bahkan pemerintah pejabatnya juga meninggalkan Jerman karena pandemi, Luther tetap tinggal. Sampai dua anaknya, ya putri kalau nggak salah, meninggal dunia karena pandemi tersebut. Karena dia tetap tinggal. Saudara terkasih, berbicara tentang protokol bukan saat ini saja. Luther juga mengatakan sudah ada protokol kesehatan pada masa itu. Kalau ada yang sakit harus pakai pelindung. Jangan hanya tidak pakai pelindung, harus pakai pelindung. Sudah ada protokol kesehatan. Tetapi saudara terkasih, yang mau kita lihat, bagaimana orang Kristen itu di tengah-tengah situasi yang menakutkan sekalipun, maka dia meyakini hidup ini adalah sebuah kesempatan. Kesempatan untuk berbuat baik kepada sesama. Kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Kalaupun pada akhirnya dalam memikul salib dia harus mati. Dia mati dalam kondisi, saya sudah melaksanakan tugas saya. Saya sudah menyiapkan cadangan minyak. Sehingga ketika dia mati sekalipun, dia boleh tetap bernyala. Pelita iman yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika saya dan saudara memusatkan diri bukan kepada kapan Tuhan Yesus akan datang, karena nggak ada yang tahu juga. Tetapi marilah kita memusatkan diri bagaimana kita mempersiapkan diri menyambut kedatangannya seperti gadis yang bijaksana. Kalau kita siap, maka kedatangan Tuhan Yesus bukan menjadi mimpi buruk, tetapi menjadi sebuah pesta. Aduh, saya mau pesta. Tuhan Yesus mau datang. Kalau apa? Kalau kita bijaksana dan antisipatif. Kalau selama hidup kita mengikuti firman Tuhan. Kalau selama hidup kita mau mengasihi sesama. Kita mau berbagi kepada sesama. Kita mau menuturkan firman Tuhan lewat tutur kata dan perbuatan kita. Maka kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, tidak masalah kapan Yesus datang, tapi kedatangan Tuhan Yesus akan menjadi pesta perjamuan, di mana kita bisa berpesta bersama. Kita happy menanti kedatangan Tuhan. Selamat menanti dengan happy, jangan takut, tapi kuncinya tetaplah bijaksana dan antisipatif. Waspadalah, sebab tidak tahu kapan Yesus akan datang kedua kali. Tuhan menolong kita semua untuk tetap bijaksana dan antisipatif. Amin. Jemaat sekalian, mari kita bangkit berdiri bersama dengan gereja Tuhan di segala abad, segala tempat. Mari kita ucapkan pengakuan iman rasuli kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga,
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang ada di ruang ibadah dan juga di rumah, kita akan bersatu dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, dalam syafaat kami pada pagi hari ini, kami mau teringat saudara kami yang masih terpapar COVID-19. Kiranya Tuhan yang terus memberikan kepada mereka sukacita dan kekuatan. Tuhan juga yang boleh memberkati para medis, sehingga dengan kehadiran mereka, mereka boleh menyalurkan berkat kesehatan kepada saudara kami yang sakit ini. Bapa dalam surga, biarlah sejarah gereja di masa lalu, ketika banyak orang Kristen yang peduli dengan sesama di tengah-tengah pandemi yang ada, itu boleh menjadi teladan iman buat kami, supaya kami gereja tidak hanya memfokuskan kepada kepentingan diri sendiri, tetapi dengan sehati dan sepikiran, kami boleh memikirkan sekitar kami, bahkan anggota jemaat kami yang karena pandemi harus mengalami kesulitan, mengalami pengurangan gaji, mengalami PHK, kesulitan untuk membayar uang sekolah. Hadirkanlah gerejamu Tuhan, khususnya GKI Pakuwon, untuk kami boleh peduli ketika banyak orang yang meninggalkan mereka. Bantulah kami untuk tetap stay bersama dengan mereka, mendampingi mereka, dan menjadi berkat bagi mereka. Kami percaya semua akan berlalu ya Bapa. Namun untuk sampai ke sana, tolonglah kami Bapa, supaya dalam masa-masa sulit ini, kami boleh tetap menjadi berkat bagi sekitar kami. Ya Bapa dalam surga, kami juga saat ini berdoa, biarlah ketika kami mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, lalu kami mendengarkan ada isu-isu Tuhan Yesus akan datang kedua kali, isu akhir zaman, kami tidak tergoyahkan. Kami tidak terhasut, karena kami percaya tidak ada satupun yang tahu kapan anakmu akan datang kedua kali. Biarlah kami boleh belajar untuk tidak fokus kepada waktu kedatangan Tuhan, tapi kami fokus kepada diri kami dalam persiapan kami, yaitu dengan menyiapkan diri, menyiapkan minyak-minyak kami, sehingga ketika Yesus datang kedua kali, kami boleh kedapatan menjadi hamba-hamba yang setia. Kami dapat didapati menjadi 5 gadis yang bijaksana, yang boleh ikut masuk di dalam pesta perjamuan. Ya Bapa, mohon Engkau tolong kami, supaya sebagai pribadi, keluarga, gereja, kami boleh menyiapkan diri kami dengan baik. Bapa dalam surga, kami juga saat ini berdoa untuk GKI Pakuwon di dalam setiap program-program yang dilaksanakan secara online. Kami berdoa biarlah Tuhan menolong Pendeta Yerusa Maria Agustini bersama dengan tim majelis jemaat, bersama dengan pengurus badan pelayanan, karyawan, aktivis. Biarlah di tengah-tengah pandemi yang ada, kami tidak kehilangan semangat, tapi semakin kreatif untuk mewartakan firman Tuhan kepada sesama kami. Kami juga saat ini berdoa Bapa, kalau tanggal 22 akan dilaksanakan peneguhan penatua di jemaat ini, dan juga pelantikan pengurus badan pelayanan di tanggal 29 November, Tuhan juga yang boleh menyertai, Tuhan yang memberkati, biarlah ketika mereka memberikan diri untuk melayani Tuhan, kami percaya Tuhan akan memperlengkapi, Tuhan tidak akan meninggalkan mereka sendirian. Berikanlah kepada mereka hikmat, sehingga dalam pelayanan yang mereka lakukan, semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan, dan dengan hikmat dari Tuhan, mereka akan memberikan yang terbaik, bukan setengah-setengah. Bapa dalam surga, kami saat ini berdoa untuk para pemimpin kami yang masih berjuang juga untuk menemukan vaksin dan bagaimana caranya mendistribusikan kepada kami semua, dan juga seluruh dunia ini bersama dengan pemerintah mereka. Biarlah semua proses boleh berjalan dengan baik, dan kami boleh mendapatkannya
dan kami boleh mendapatkan imun yang lebih baik lagi. Terima kasih Bapak, kami mau serahkan syafaat kami mau serahkan seluruh rencana-rencana kami, pergumulan kami baik pribadi, keluarga, gereja maupun bangsa ini ke dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang kedatangannya kami nanti-nantikan. Amin. Jemaat, tiba waktu untuk kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan bisa diberikan secara online, transfer ke rekening BCA GKI Pakuwon, seperti yang tertera pada layar TV atau handphone jemaat di rumah. Roma 12 ayat 1 mengajarkan kita untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, waktu kita, talenta kita, uang kita kepada Tuhan. Mari kita sambil menyanyikan lagu Pakailah Waktu Anugerah Tuhanmu, PKJ 274, bait yang pertama dan ketiga. Mari kita bangkit berdiri. Ya Allah Bapa, kiranya Engkau berkenan atas persembahan yang kami berikan kepada Tuhan. Tuhan tolong kami ya Tuhan untuk memiliki hati memberikan apa yang menjadi milik Tuhan kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biar nama Tuhan dipermuliakan di seluruh bumi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita nyanyikan lagu Bila Sangkakala Menggegap. Bila sangkakala menggegap dan zaman berhenti, fajar baru yang abadi mereka. Bila nanti dibacakan nama orang tertebus, pada saat itu aku pun serta.
ke sana apa tugas kita? Jangan lupa di bait ketiga. Dari pagi hingga malam mari kita bekerja mewartakan kasih Tuhan yang mesra. Inilah yang menjadi cadangan minyak kita. Sehingga ketika Tuhan Yesus datang di waktu yang tidak terduga, kita sudah siap dan kita happy masuk dalam pesta perjamuan. Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selalu. Pergilah dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan iman kamu sampai Yesus datang kedua kali. Ialah yang empunya kuasa kini sampai selama-lamanya. Amin. Oh